Al-Jami' As-Shaghir, kita sudah sampai pada hadis 1411 dalam kitab saya, mungkin berbeda dengan kitab antum. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis salati, dari salat fis sarawil, di dalam celana-celana, maksudnya memakai celana. Benar nggak ini? Ya. Nanti kalau ada bacaan yang berbeda tolong diingatkan ya, karena urutannya kemarin tidak sama. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka salat laki-laki memakai sarung boleh, memakai celana juga boleh. Andaikan hadis ini sahih, yang dimaksud adalah dilarang salat hanya pakai celana, tidak memakai baju. Karena di dalam riwayat yang lain, fis sirwalil wahid laisa alaihi ghairuh, yaitu maksudnya pakai satu celana saja, tidak memakai yang lain, alias tidak memakai penutup bagian atas tubuh kita. 412. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dhahik, dari tertawa, minad darqah, dari sebab kentut, maksudnya dari sebab mendengar kentut. Hadis ini didhaifkan Suyuti tetapi disahihkan oleh Al-Albani. Memang sanadnya dhaif, tetapi hadis ini dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain sehingga disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis yang lain disebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tertawa apabila mendengar kentut. Yaitu beliau mengatakan alasannya adalah lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. 5. Kenapa yadhaku ahadukum, salah satu kalian itu tertawa, mimma yaf'al, dari sesuatu yang dia lakukan sendiri. Yaitu kentut itu pasti semua manusia pasti mengalami ya. Nah, maka kalau ada orang keterlepasan kentut, jangan ditertawakan, membuat malu dia. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Lafalnya adalah wa'adhum, Rasul menasihati para sahabat fi dhahikihim min ad-dartah, ketika mereka tertawa gara-gara mendengar kentut orang ya. Beliau mengatakan, kenapa salah satu kalian itu menertawakan sesuatu yang dia sendiri juga melakukan. Ini adalah muttafaqun alaih. Adapun yang lafalnya tadi naha 'anid dhahik min ad-dartah, itu memang dhaif ya secara sanadnya, tetapi sahih secara makna karena sesuai dengan fi sahihain. Baik, kita lanjutkan 413. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'amil har, dari makanan yang panas, hatta yabrud, sampai dingin. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani karena hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Memang sanadnya dhaif ya, tetapi karena syahidnya banyak, maknanya sahih. Yang dimaksud sampai dingin itu maksudnya adalah sampai agak dingin. Jadi tidak betul-betul dingin, tidak begitu maksudnya. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yumkin ya, sampai bisa dimakan. Nah, maka terlalu panas sehingga tidak bisa dimakan, atau kalau kita nekat makan maka lidah kita akan terbakar, akan rusak, maka itu yang dilarang. 414. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anil abbi, dari minum dengan ab. Al-ab itu adalah yashrabu bi kathrah min ghairi tanaffus, minum langsung banyak tanpa nafas. Jadi satu gelas langsung glek sekali ya, tanpa nafas, tanpa berhenti. Itu nama al-ab. Istilahnya apa nih gitu? Minum apa kayak gitu? Ya, minum ab gitu ya. Nafasan wahidan, dengan satu kali nafas. Maka hendaklah dalam satu gelas itu beberapa kali nafas. Wa qala, dan beliau mengatakan, dzalika, hal itu adalah syurbus syaitan, minumnya setan. Bukan berarti kalau setan minum seperti itu, bukan ya, tapi itu yang menyuruh setan sehingga dinisbatkan kepada setan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi dari sisi adab maka maknanya baik. Karena kalau kita minum langsung satu kali teguhan,
Ini para ulama mengatakan bisa-bisa dia tersedak sehingga akan memudarati dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat sunnah Rasulullah SAW minum itu beberapa kali nafas. Satu minum sedikit, kemudian istirahat lagi, minum lagi, istirahat lagi, begitu. 415. Nah, telah melarang Rasulullah SAW anil umrah, dari melakukan umrah qablal haji, sebelum haji. Tetapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga boleh kita melakukan umrah sebelum haji, apalagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini daftar haji sangat lama sekali urutannya, maka boleh dia untuk melakukan umrah terlebih dahulu, khawatir sudah mati sebelum sampai ke Makkah. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW itu beliau melakukan umrah sebelum haji sampai 3 kali umrah. Maka fi'il Nabi, perbuatan Nabi menunjukkan diperbolehkannya kita melakukan umrah sebelum haji. Kemudian 416. Nah, telah melarang Rasulullah SAW anil ghina, dari menyanyi, wal istima' ilal ghina, dan mendengar kepada nyanyian, wa anil ghibah, dan dari ghibah, wal istima' ilal ghibah, dan mendengar kepada ghibah, wa anil namimah, dan dari adu domba, wal istima' ilal namimah, dan mendengar kepada adu domba. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi mendengar ghibah memang haram, mendengar namimah memang haram. Adapun al-ghina atau nyanyian, maka nyanyian itu dibagi dua. Apabila nyanyian itu isinya adalah kebaikan, syair-syair yang baik misalnya, maka tidak ada masalah kita mendengarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar salah satu sahabatnya mendendangkan syair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hihi, tambahlah kepada saya, ya. Jadi syairmu bagus, tambahkan. Fa ansyadtuhu baitan, maka saya nasyidkan lagi, saya dendangkan lagi satu bait lagi. Fa qala hi, tambah lagi. Thumma ansyadtuhu baitan, saya nasyidkan satu bait lagi. Maka beliau mengatakan, hi, tambah lagi. Hatta ansyadtuhu mi'ata bait, ya, sampai didendangkan 100 bait syair. Ini siapa ini? Yaitu adalah Asy-Syarid, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dalam safar dia memboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radiftu Rasulullah, saya bonceng Nabi, berarti Nabi di belakang. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau wahai Syarid menghafal syairnya Umayyah bin Abi Salat? Karena dia terkenal syairnya bagus-bagus. Nah, kemudian didendangkan oleh beliau ini. Maka nyanyian apabila isinya baik tidak ada masalah. Dan biasa dalam pesantren itu ilmu-ilmu yang susah itu dibuat bait syair, dibuat rojas, kemudian didendangkan. Contoh misalnya dalam ilmu faraid kita mengenal ada matan ar-rahbiyah. Nah, ini matan rahbiyah isinya faraid, tapi isinya syair-syair yang bisa didendangkan supaya memudahkan untuk menghafal. Dalam masalah ilmu hadis ada Manzumah Baiquniyah. Nah, ini juga isinya bait-bait syair rojas yang bisa didendangkan. Contohnya kayak gini. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ini kan juga nyanyian begini. Rojas yang dinyanyikan, boleh enggak? Enggak ada masalah, karena ini adalah satu kebaikan isinya. Dan memang disengaja oleh para ulama buat nazam-nazam begini untuk memudahkan di dalam penghafalan ilmu yang susah. Nah, maka di sini naha 'anil ghina, Nabi melarang dari menyanyi itu nyanyian yang buruk, yang rata-rata ya ada musik dan sebagainya, itu yang dilarang. Wal istima' ilal ghina, mendengar kepadanya juga enggak boleh. Dangdutan dan sebagainya. 417. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil kayyi, dari al-kayy. Nah, contoh ini nyanyian yang enggak boleh didengarkan nih. Nyanyian yang buruk. Rasulullah melarang dari al-kay. Al-kay yaitu mencos bagian yang sakit dengan besi yang panas,
dan itu biasanya dilakukan ketika pengobatan-pengobatan yang lain sudah tidak mampu untuk menangani. Nah, maka kai ini adalah obat terakhir, pengobatan terakhir. Hukum dari al-kai di sini naha, Rasulullah melarang. Tetapi larangan itu maksudnya adalah ketika kondisinya masih normal, belum terpaksa untuk melakukannya. Adapun ketika terpaksa untuk melakukannya, maka hukum larangan ini jadi tidak ada. Hukumnya makruh. Tetapi kemakruhannya itu hilang apabila terpaksa. Jadi dokter misalnya sudah mengatakan ini tidak mungkin secara teori untuk bisa diatasi kecuali dengan kai. Nah, maka kondisi seperti itu kita boleh untuk mengkai tanpa ada makruh sama sekali. Rasul pernah mengkai dua orang sahabatnya, Sa'ad bin Mu'ad, ini dikai oleh Nabi, dan juga Ubay bin Ka'ab, ini juga dikai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan Imran bin Husain yang sangat bagus sekali tentang masalah kai, supaya kita jangan mudah-mudah melakukan kai, karena memang tidak disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya cari nih, mudah-mudahan ada. Imran bin Husain mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kai, faktulina, maka kami pun mendapatkan bala, faktawaina, maka kami menggunakan kai, fama aflahna, maka kami tidak beruntung, wala anjahna, dan kami tidak sukses. Jadi ternyata kai itu tidak betul-betul melenyapkan penyakit, tetapi hanya mengurangi saja. Maka dia katakan kami tidak beruntung, kami tidak sukses. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan Imran bin Husain ini terkenal orang yang dia sering mendapat salam dari para malaikat. Jadi malaikat datang salam kepada beliau, tapi begitu dia melakukan kai, ini malaikat semuanya berhenti, nggak ada yang salam sama dia. Nah, begitu dia tidak melakukan kai lagi, maka para malaikat salam lagi kepada dia. Ini kita akan baca pada biografinya seperti itu. 418, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil mut'ah, dari nikah mut'ah. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Maka siapa yang belajar hadis pasti tahu bahwasanya nikah mut'ah haram. Nah, sementara mereka yang mengatakan nikah mut'ah halal itu karena belum membaca hadis-hadis seperti ini. Sekarang secara fakta yang menghalalkan nikah mut'ah itu adalah orang-orang Syiah. Kalau zaman dulu ada Ibnu Abbas menghalalkan nikah mut'ah, tapi penghalalan Ibnu Abbas ini dalam kondisi darurat saja. Ibnu Abbas mengatakan, saya katakan mut'ah halal itu adalah seperti bangkai, seperti darah. Apabila orang terpaksa tidak ada yang lain, maka boleh melakukan. Nah, mut'ah itu dalam kondisi terpaksa, kata Ibnu Abbas, boleh. Dan itu pendapat tersebut dibela oleh Al-Imam Ibnu Ashur, ini seorang ulama mazhab Maliki dari Maroko. Beliau termasuk mu'asirin, ulama baru dan beliau membela pendapat Ibnu Abbas ini. Tapi pendapat yang benar bahwa mut'ah haram karena sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang keharaman mut'ah ini ada dua hadis. Yang satu mengatakan diharamkan pada perang Khaybar, yang satu diharamkan pada perang Autas. Nah, dua hadis tadi sama-sama sahih, tidak dhaif, sehingga perlu dikompromikan. Nah, untuk mengkompromikan dua hadis ini kita harus tahu sejarah. Kapan itu perang Khaybar, kapan itu perang Autas. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang Autas terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti kalau kita kompromikan, pengharaman nikah mut'ah itu dua kali. Di awal-awal Islam nikah mut'ah diperbolehkan sampai tahun 6 Hijriah, sampai tahun 7 Hijriah pada perang Khaybar Rasulullah haramkan. Kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadi perang Autas. Perang Autas ini setelah Fathu Makkah. Nah, pada waktu itu rakhasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merukhsahkan pada perang Autas tersebut, yaitu tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah, untuk melakukan mut'ah. Tapi bolehnya hanya salah satu ayam, 3 hari saja. Tsumma naha anha, kemudian balik melarang lagi sampai hari kiamat. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka kesimpulannya mut'ah pernah boleh 2 kali, dan mut'ah juga pernah dilarang 2 kali.
dan itu sampai hari kiamat. Pada larangan yang kedua sudah tidak boleh untuk dilakukan. Ini kesimpulan tentang nikah mut'ah menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Dan ini termasuk keunikan dalam syariah ini, tampaknya nggak ada ya satu hukum yang dibolehkan 2 kali dan diharamkan 2 kali. Hanya ini saja yang ada pada hukum Islam. 419, Naha telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil muthlah, dari mutilasi. Jadi membunuh orang kafir yang memusuhi kita, kemudian kita potong-potong anggota tubuhnya, enggak boleh. Dan ini termasuk dalam hadis yang umum yang mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalah membunuh. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maka dilarang untuk melakukan mutilasi ini. Kalau ayam sudah digoreng, dimutilasi nggak apa-apa, ya, dipotol-potol nggak apa-apa, karena itu bukan mutilasi, itu kan sudah makanan. 420. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil majr, dari majr. Majr itu adalah sesuatu yang masih ada di perut binatang yang bunting. Jadi janinnya binatang bunting dilarang untuk dijual belikan. Kenapa? Karena gharar, spekulasi, tidak jelas, jahala. Apakah nanti keluar cacat atau sempurna, apakah jantan atau betina. Nah, ini contoh-contoh, salah satu contoh dari jual beli model jahiliyah. Mereka sering melakukan penjual belian majr, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya memang dhaif tetapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang melarang dari gharar. Jadi majr ini termasuk jual beli gharar. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an al-gharar, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli gharar. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maka maknanya sahih. Saya tulis di sini ya, dhaif lakin sahha ma'nahu. Naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, rawahu Muslim. Hadis 421. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil muhaqalah, dari muhaqalah. Muhaqalah itu adalah menukar antara beras yang sudah dipanen, yang sudah ditakar, dengan beras yang masih ada di pohonnya. Tidak boleh, kenapa? Karena beras ditukar dengan beras itu harus sama timbangannya. Nah, sementara kalau di pohon itu kan baru dikira-kirakan, karena yang di pohon itu masih basah. Nah, dikira-kirakan nanti kalau ini dipanen segini, ini nanti kalau dikeringkan itu nanti kira-kira hasilnya sekian. Nah, maka sebab larangannya adalah apa? Kenapa? Karena tidak diketahui setimbangnya atau tidak, hanya perkiraan. Kemudian wal mukhadarah, Nabi melarang dari mukhadarah. Mukhadarah diambil dari kata-kata akhdar, hijau, berarti maksudnya buah yang masih pentil dilarang untuk dijual. Sebabnya apa? Sama, yaitu karena akan ada kemungkinan gharar, yaitu tidak jelas nih apakah nanti jadi atau tidak jadi, apakah nanti rusak atau berhasil. Wal mulamasah, dari jual beli mulamasah, yaitu menyentuh barang tanpa boleh melihat dalamnya. Harus kalau sudah disentuh harus dibeli, padahal ternyata di dalamnya ada cacat, nggak boleh. Wal munabadah, jual beli munabadah, yaitu melempar barang yang terlempar maka dia yang dibeli. Jadi misalnya di atas meja ini ditaruh 5 baju, kita beli dari jauh melempar. Siapa yang mana baju yang kena lemparan itu yang harus dibeli, harganya sudah ditetapkan di muka. Ternyata yang kena adalah yang baju yang mahal, kita untung, atau yang kena adalah baju yang murah, kita rugi. Wal muzabanah, muzabanah itu sama dengan muhaqalah, bedanya kalau muhaqalah itu untuk yang di ladang, haqal ladang, kalau muzabanah itu untuk yang di pohon kayak mangga dan sebagainya. Jadi kita punya mangga sudah dipanen dalam bronjong, ya, ditimbang beratnya misalnya 10 kilo. Nah, kita tukar dengan pohon mangga yang masih ada di pohon, yang kalau nanti dipanen kira-kira beratnya 10 kilo, nggak boleh.
Tapi biasanya muzabanah itu untuk kurma atau kismis. Karena kurma itu kan setelah dipanen dikeringkan dulu. Nah, maka kurma yang sudah kering beratnya berapa? 10 kilo. Nah, ini kurma yang masih ada di pohon, masih basah. Diperkirakan nanti kalau dipanen dan dikeringkan beratnya akan sekitar 10 kilo. Nah, ini karena tidak setimbang, ini menyebabkan tidak boleh. Ini termasuk riba yang disebut riba fadl, yaitu riba ketika tidak sama timbangannya. 422. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil mukhabarah. Mukhabarah itu nama lainnya adalah muzara'ah. Muzara'ah diambil dari kata-kata zar'un. Zar'un tanaman, mazra'ah sawah. Maka maksudnya adalah dilarang dari menggarap sawah dengan upah dari hasil sawah tadi. Naha Rasulullah melarang anil mukhabarah atau muzara'ah. Contohnya bagaimana? Misalnya saya punya sawah 1 hektar. Nah, saya malas untuk menggarap. Saya suruh teman saya untuk menggarapnya. Kemudian dibagi 2, tanah bagian utara sama tanah bagian selatan. Nah, nanti dia menggarap semuanya. Nanti hasil tanah yang utara untuk dia, hasil tanah yang selatan untuk saya. Nah, seperti ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena gharar, tidak jelas. Bisa jadi yang tanah utara ini berhasil, kemudian selatan ini yang rusak, atau sebaliknya, ini menyebabkan kerugian salah satu pihak, dilarang. Tapi kalau mukhabarah atau muzara'ah dengan akad yang jelas tidak ada gharar, boleh. Misalnya akadnya apa? Nanti hasilnya dikumpulkan dibagi 2, 50%, 50%, nggak apa-apa. Atau misalnya dibayar dengan upah rupiah, 1 bulan berapa bayarnya? Menggarap selama 1 bulan, upahnya 1 juta misalnya. Nah, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada ghararnya maka dilarang. Maka kesimpulannya mukhabarah boleh selama tidak ada gharar. Mukhabarah yang tidak boleh adalah mukhabarah yang disertai gharar. Hadis 423. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil marathi, dari marathi. Marathi itu adalah ratapan-ratapan jahiliyah untuk orang-orang yang sudah mati. Contohnya kalau orang Arab zaman dulu mengatakan, ya jabalah, wahai orang yang menjadi gunungku, ya artinya kita tidak bisa hidup tanpa engkau. Engkau itu seperti gunung untuk bumi ini. Kalau bumi nggak ada gunung, rusak udah. Nah, demikian juga engkau itu untuk kami adalah pedoman untuk hidup. Jadi panutan atau patokan untuk hidup. Kalau nggak ada kamu, kami nggak bisa hidup. Nah, ini marathi jahiliyah, rasa jahiliyah. Tapi kalau hanya sekedar pujian tidak ada masalah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga memuji orang yang sudah mati, menyebutkan kebaikannya ketika mengajak dia sholat, mengajak para muslim untuk sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matal yauma rajulun saleh, telah mati pada hari ini seorang laki-laki yang saleh. Nah, ini kan bukan ratapan, ini kan pujian saja, ya, nggak apa-apa. Telah mati pada hari ini seorang yang saleh. Faqumu fasallu, mari berdiri, mari salat ala akhikum, kepada saudara kalian tersebut. 424. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anil muzabanah, dari muzabanah tadi sudah ya, jangan lupa ya, karena udah enggak usah dijelaskan lagi. 425. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil muzabanah wal muhaqalah, sudah juga muhaqalah tadi. Muhaqalah diambil dari kata-kata haqlun, artinya adalah ladang. Muzabanah diambil dari kata-kata zabnun, artinya adalah saling dorong mendorong atau saling tolak menolak, yaitu karena saking seringnya terjadi percekcokan dalam hal muzabanah sehingga disebut muzabanah, ya, saling dorong atau saling tolak atau saling bertengkar. 426. Nah, telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam anil muzara'ah. Muzara'ah nama lain dari apa tadi? Udah lewat tadi. Mukhabarah. Mukhabarah, muzara'ah sama saja. Dari kata-kata mazra'ah sawah,
Yang dilarang adalah ketika ada gharar. Ketika tidak ada gharar maka boleh. 427. Nah, telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil muzayadah, dari muzayadah. Ini hadisnya derajatnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Maka muzayadah itu boleh. Muzayadah itu adalah jual beli dengan cara lelang. Saya membawa HP, kemudian saya mengatakan, siapa yang berani membeli HP saya ini, saya lelang. Nah, ada orang mengatakan saya berani 1 juta. Nah, ada yang menambahkan saya 2 juta. Ada yang berani saya 3 juta. Nah, akhirnya udah mentok 3 juta. Akhirnya saya lepas dengan harga 3 juta. Itu namanya muzayadah, ya, saling menambah. Zada yazidu, menambah. Muzayadah boleh. Dalilnya apa? Dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yashtarihi minni. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari membawa seorang budak, budaknya milik seorang sahabat yang punya utang, ya, tapi dia punya budak. Nah, budaknya ini dibawa oleh Nabi, kemudian dilelangkan. Man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli ini budak dari saya? Fashtarahu Nu'aim. Nah, yang berhasil memberi adalah Nu'aim bin Abdillah. Ini mestinya udah ada lelangnya, tapi diringkas ceritanya. Ada yang berani membayar sekian. Nah, terakhir yang paling tinggi Nu'aim bin Abdillah. Lah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Babu bai'il muzayadah. Bab bolehnya jual beli muzayadah, bolehnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Imam Suyuti mensahihkan, tetapi beliau mutasahil dalam hal tashih, ya. Kita pakai pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif karena bertentangan dengan hadis yang sahih. 428. Nah, telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil mufaddam. Apa mufaddam itu? Ini hadisnya derajatnya sahih, belum tertulis, ditulis sendiri. Hasan Al-Basri ditanya, apa sih mufaddam? Dia mengatakan al-mushabba' bil usfur, yaitu baju yang diberi warna merah total, sehingga merahnya itu sangat mencolok untuk untuk kain tersebut, yang sudah tidak bisa ditambahi warna lain karena sudah sangat mencoloknya warna merah itu. Nah, ini dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa haram laki-laki memakai baju mu'asfar, baju berwarna merah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memahami hadis ini makruh saja. Sementara Imam Malik rahimahullah, ini tadi pendapat pertama kedua ini semuanya mengatakan hanya untuk laki-laki hukumnya. Laki-laki haram memakai baju merah, pendapat pertama. Imam Syafi'i mengatakan laki-laki makruh memakai baju merah. Imam Malik berpendapat bahwasanya larangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Makruh yaitu haram, karena istilah makruh untuk ulama salaf itu haram, ya, bagi laki-laki maupun perempuan memakai baju merah. Kesimpulannya gimana? Karena kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang baju merah ini banyak sekali, membuat bingung orang. Nah, kesimpulannya paling gampang nih, ya. Ibnul Qayyim mengatakan yang dilarang itu adalah baju warna merah yang khalisah, yang murni merah. Tetapi kalau ada warna-warna tambahan merah plus hitam dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Adapun hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi pakai baju merah, nah itu kata Ibnu Qayyim, itu maksudnya merah yang ada campuran warnanya. Ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim, dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid hafizahullah taala. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa laki-laki dilarang pakai baju warna merah? Para ulama menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban pertama mengatakan bahwa dilarang itu karena merah adalah kekhususan bagi para wanita. Dalilnya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengingkari laki-laki yang memakai baju warna merah dengan kalimat ummuka amaratka bihadza. Ini ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia memakai 2 baju yang mu'asfar, ya, warnanya merah. Nabi mengatakan, "Ummuka amaratka bihadza." Ini disuruh ibumu ini. Ya. Ini maksudnya apa? Ini baju ibumu, bukan baju kamu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingkari, berarti karena itu adalah adat para wanita. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita menganut pendapat ini, berarti maksudnya adalah
Yang dilarang itu adalah warna merah yang khas wanita. Kalau merah tua sering ya laki-laki pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau pink ini nggak boleh. Peci pink, gamis pink, sandal pink, motor pink, laki-laki nggak boleh. Wanita nggak apa-apa, karena itu memang khasnya wanita. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya merah ini dilarang oleh Nabi karena itu adalah adat orang-orang kafir zaman dulu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Mubarakfuri. Maka beliau mengatakan kalau ada warna-warna yang khusus orang-orang kafir seperti oranye bagi orang-orang Hunut, orang-orang Hindu yang oranye khas mereka, ini dilarang bagi kita umat Islam. Nah, maka silahkan yang punya baju merah, yang merahnya bukan khas untuk wanita dipakai nggak masalah. 429. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil munabadah, dari jual beli munabadah. Munabadah sudah tadi yang melempar, wa 'anil mulamasah, dan dari jual beli mulamasah juga tadi sudah, yaitu menyentuh. Larangannya sebabnya karena gharar. 430. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil muwaqa'ah, dari jima' qabla, sebelum apa itu? Mula'abah. Kok di sini enggak ada? Qabla, sebelum mula'abah. Mula'abah itu muqaddimah, sebelum jima' atau foreplay atau apalah istilahnya ya. Jadi jangan langsung masuk seperti hewan, enggak begitu ya. Pakai muqaddimah dulu. Tapi hadis ini derajatnya adalah palsu menurut Syekh Al-Albani. Imam Suyuti mengatakan sahih ya, tetapi kata Syekh Al-Albani hadis ini derajatnya palsu. Tetapi isinya bagus ya. Dilarang kita langsung hubungan kecuali sudah ada muqaddimah. Kenapa? Karena ini termasuk dalam hal ihsan. Maka dalam hadis riwayat Muslim tadi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak melakukan secara tiba-tiba begitu. Tapi ada muqaddimah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dalam kitab Adabun Nisa, bisa juga dibaca dalam kitab Al-Wishah fi Ahkamin Nikah, bisa juga dibaca dalam kitab Tashniful Asma' fi Ahkamil Jima'. Itu banyak kitab-kitab para ulama yang membahas bagaimana adab-adab hubungan suami istri. Salah satunya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena adalah Nabi SAW yuqabbiluha, mencium Aisyah wa huwa sha'im, ketika Nabi puasa, wa yamussu lisanaha, dan Nabi yamussu itu ngemot. Ngemot itu bahasa Indonesianya apa nih? Mengulum lisanaha, lidahnya Aisyah. Jadi lidah ketemu lidah gitu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana muqaddimah sebelum hubungan. 431. Nah, telah melarang Nabi SAW 'anil mayathir, dari maitharah. Maitharah itu adalah lemek bantal di atas pelana kuda. Jadi biasa kuda kan nggak pasang pelana. Nah, orang-orang Persia, orang-orang yang kafir pada waktu itu biasa kasih lemek bantal di atas pelana itu. Nah, dilarang oleh Nabi SAW. Apakah semua maitharah? Tidak. Al-humur, yang merah. Waktu itu maitharah merah itu adalah maitharah sutra. Maka yang dilarang ini bukan karena merahnya, ini karena sutranya haram. Maka naha di sini hukumnya haram. Naha, Rasulullah melarang, yaitu haram, 'anil mayathiril humur, dari maitharah yang berwarna merah, karena waktu itu merahnya merah sutra, wal qasi, dan juga sutra qasi. Qasi. Ada harokatnya nggak di sini? Oh, enggak ada. Karena itu asalnya dari Qas. Ini adalah satu desa di Mesir. Nah, sehingga sutra yang dibuat oleh negara Qas itu disebut sutra Qassi. Coba saya cari harokatnya ya, supaya pas gitu. Sebenarnya nggak begitu penting, maksudnya tidak mengubah makna, tapi perlu kita baca sesuai yang benar. Wal qassi, udah benar nih. Jadi cara bacanya qaf di fathah, kemudian sin di tasydid, di kasrah. Qassi.
Sutra yang dibuat oleh desa Kos di Mesir. Bentuknya bagaimana? Yaitu sutranya bergaris-garis gitu. 432. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil maithar tadi ya. Mayathir itu jamaknya, maithar itu mufradnya. Bantal pelana al-urjuan yang disebut urjuan. Nah, urjuan itu adalah satu jenis suf. Suf itu apa? Bulu. Jadi bulu urjuan. Larangan di sini para ulama katakan kalau itu berupa sutra maka hukumnya haram, kalau itu berupa selain sutra maka hukumnya adalah makruh. Ya, makruh kenapa? Karena menyerupai adat orang-orang yang foya-foya di dalam hidupnya, sehingga naik kuda tambahin bantal lagi, yang menunjukkan apa? Kenikmatan atau kefoya-foyaan dalam hidup. Karena itu segala macam yang menunjukkan kefoya-foyaan dalam hidup itu sebenarnya termasuk dalam larangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna ibadallahi laysu bil mutana'imin. Inna ibadallah, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik, laysu bil mutana'imin, bukanlah orang yang hidupnya bernikmat-nikmat, berfoya-foya, tidak. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Maka hidup yang wajar aja lah. Apakah wajar kuda dikasih bantal? Enggak wajar. Tapi kalau misalnya mobil ditambahi dengan sandaran bantal, wajar, yang enggak ada masalah. Yang tidak wajar itu yang dihindari, yang wajar enggak masalah. 433. Nah, telah melarang Nabi SAW anin najis, dari jual beli najis, yaitu entul. Nah, entul ini mirip lelang, tetapi tujuannya tidak untuk membeli, tujuannya untuk menipu orang. Dan biasanya itu sudah ada sekongkol antara pelaku dengan penjual. Saya mengatakan, ini nanti akan saya jual secara lelang, kamu nanti hadir, kamu tinggikan harga supaya nanti ada yang berani lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu enggak boleh. Jadi bentuknya mungkin sama-sama lelangnya, tapi satunya lelang yang betul-betul lelang, satunya lelang yang entul, maka itu dilarang. Kalau Imam Syafi'i mengartikan najis ini tidak hanya entul saja, segala bentuk penipuan, kata Imam Syafi'i, termasuk najis. Karena entul tadi itu juga penipuan, tujuannya untuk menipu pembeli yang lain supaya dia berani melepas harga yang mahal. 434. Nah, telah melarang Nabi SAW anin nazar, dari nazar. Jadi hukum asal nazar adalah makruh. Saya ulangi lagi, hukum asal nazar adalah apa? Makruh. Kemudian nazar oleh para ulama dibagi 3. Ada nazar yang haram, yaitu ketika nazar isinya adalah maksiat. Kedua, ada nazar yang makruh, yaitu nazar yang isinya baik tetapi dikait-kaitkan dengan sesuatu. Misalnya, seseorang mengatakan, kalau Allah sembuhkan saya akan infak 1 juta. Nah, ini makruh seperti ini. Kenapa? Menunjukkan kepelitan. Dia tidak mau infak kecuali setelah Allah sembuhkan. Seolah-olah dia mengatakan, kalau Allah nggak ngasih sembuh, saya nggak ngasih infak. Nah, ini kan berarti pelit banget. Kemudian yang ketiga adalah nazar yang mubah, yaitu nazar kebaikan yang tidak dikaitkan apapun juga. Tiba-tiba kita bernazar, saya bernazar akan menghafalkan 30 juz. Kenapa engkau bernazar? Karena kalau saya tidak bernazar, saya tidak semangat. Nah, maka saya semangati dengan nazar. Karena nazar kan sifatnya mengikat, sesuatu yang asalnya tidak wajib jadi wajib. Ini boleh. Maka kalau kalau maksiat haram. Kalau dia itu dikaitkan dengan sesuatu maka makruh, kalau tidak dikaitkan dengan sesuatu maka mubah. Tapi hukum asal nazar adalah makruh berdasarkan hadis ini, naha anin nazar. Karena kenapa makruh? Ya, karena orang yang nazar itu menunjukkan dia tidak betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mau beramal kalau dikasih ini, kalau dikasih ini, dikasih itu. 435. Nah, Rasulullah SAW melarang anin na'yi, dari lelayu. Yang dimaksud di sini adalah lelayu jahiliyah, yaitu orang
naik istana atau naik menara yang tinggi, kemudian teriak-teriak telah mati pada hari ini fulan bin fulan, kemudian disebut-sebutkan manaqibnya, fadilah-fadilahnya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun na'i atau lelayu yang biasa maka dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah kita baca tadi ya, yaitu na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melelayukan An-Najashi, kematian Raja Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematiannya. Ini mukjizatnya, karena Najasyi di Ethiopia, Rasul di Madinah. Ternyata beliau mendengar informasi di hari itu juga, padahal belum ada SMS. Kharaja ilal musalla, beliau keluar ke lapangan. Ini menunjukkan sunnahnya salat jenazah di lapangan, dan ini sunnah yang sudah mati. Fasaffa bihim, maka beliau membaris mereka. Wa kabbara arba'an, beliau takbir 4 takbir. Kalau Syekh Albani itu berpesan, nanti kalau saya mati salatkan di lapangan, bukan di masjid. Meskipun masjid boleh. Dan nanti kalau saya mati, kuburkan di tempat yang paling dekat dari kematian saya, supaya bisa melakukan perintah Nabi menyegerakan penguburan. Dan kalau saya nanti mati, jangan beritahukan siapapun juga, udah orang-orang rumahan aja atau orang-orang tetangga saja. Tapi ketika beliau mati, yang menghadiri pelayatan sangat banyak sekali. Dan dulu-dulu belum ada salat jenazah takbir 9 kali. Begitu Syekh Albani wafat, maka orang-orang menghidupkan sunnah yang sudah mati, yaitu takbir jenazahnya sampai 9 kali. Dan saya berpesan kepada antum, kalau saya mati, antum masih hidup, antum salati saya 9 kali takbir, demi menghidupkan sunnah. Bukan untuk apa-apa, tapi supaya orang tahu bahwasanya salat jenazah itu maksimal takbirnya sampai 9. Dan ini sunnah yang sudah mati. Rata-rata orang tahu maksimalnya 4, enggak. Boleh 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya sahih. Tapi inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah maka astaghfirullahal azim li wa lakum. Adapun tadi takbir 9 kali bagi jenazah bisa dilihat dalam kitab Al-Janais wa Bid'aha, Ahkamul Janais, karya Syekhul Albani. Nama lengkapnya sebenarnya Ahkamul Janais wa Bid'aha. Nah, antum tulis di sini tis'an. Ada hadisnya. Dari Ibnu Abbas, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di depan Hamzah, beliau menyuruhkan supaya dia disiapkan menghadap ke arah kiblat. Tsumma kabbara alaihi tis'an. Kemudian beliau takbiri sampai 9 kali takbir. Tayyib. Ini dalilnya sahih ya, karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang sangat banyak. Imam Haythami dalam kitab Majma' mengatakan riwayat tersebut rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat, diriwayatkan oleh Tabarani, wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Jadi boleh takbir sampai 9 kali untuk salat jenazah. Dalilnya riwayat Tabarani, Rasul menyolatkan Hamzah 9 takbir, dan sanadnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.